Kembali lagi di Sebat. Sebaiknya Anda tahu. Sesuai baju kita ya. Betul. Kita mau nyinden sekarang. Oh enggak salah. Kita mau bahas Godfather of Broken Heart. Siapa itu? Ya, masa harus ditanya sih? udah pada tahu ya. Udah tahu dong ya. Ya pokoknya gitulah Udah kalau tahu. manggil. Udah berarti udah ya, ini udah selesai. Udah tahu. selesai. Anak milenial menyebut namanya Didi Prasetyo atau dikenal dengan Didi Kempot. Lahir di Surakarta 31 Desember 1966. Yep. Ia merupakan putra dari seniman tradisional kenamaan Ranto Edi Gudel, itu Mbah Ranto ya, dan adik dari pelawak Sri Mulat Mami Prakoso. Betul. Tapi tunggu dulu ya Mbak ya. Oh iya, gimana? Sebelum kita lanjut Mbak, ini sudah banyak sekali sobat-sobat Oh yang iya, juga ada. sobat ambiar yang ada di sini. Mana suaranya? Oh berarti sobat ambiar. Iya, sobat-sobat yang ambiar. Oke, udah ada ribuan ya. Sudah ada ribuan ini. Jangan terlalu debat-debat, kita harus Oh, jaga iya, jarak kita ya, harus- saudara-saudara semuanya baik. Iya, tolong nggak jauh-jauh dikit. Oh iya, Mau pada ngapain mereka? ini kita kayaknya harus ajak nyanyi dulu. Oh iya, boleh, biar boleh. ambiar dulu acara ini. Oke, kita mulai. 1, Oh, coba. 2, 3. Apa salah Aku iki kowe nganti tegon jadi janji. Apa mergo kahanan uripku iki melarat bondo siji karo uripmu. Lagi aku nelongso mergo kebacut tresno ora ngira saiki sira. Ayo sukses ya. Sukses konser ini, sukses ya. dulu aku Udah. nangis. Terima Cidro kasih ya. sobat-sobat yang ambiar. Kalian luar biasa. Yeay. Oke, dari tadi kita udah nyanyi, kita udah ngenalin juga siapa sih yang bakal kita bahas hari ini, tapi kita harus kenalan juga dong. Iya. Bahwa hari ini ya, di episode kali ini sobat-sobat ditemani kita berdua, Iya, dan saya Tita pastinya. Briliana dan Nadia partner saya. Prameswari. Oke, kalau tadi kita sudah nyanyi, sudah berambiar-ambiar ria, tapi tahu nggak sih, hampir sebagian besar lagu yang dituliskan Didi Kempot ini tuh ternyata emang temanya patah hati sis. Kehilangan gitu. Emang gitu ya? Ya kayak gitulah pokoknya. Dan banyak juga menyertakan nama-nama tempat sebagai judul lagunya. Ada di dalam liriknya juga ya tempat-tempat itu, misalnya. Misal stasiun balapan, siapa yang nggak tahu? Neng stasiun balapan. Suaranya Terus bagus. habis itu Pantai Kelayar. Bener. Terus ada lagi Terus Parang Tritis. Parang Tritis. Apalagi? Ini nih Parang Tritis. Rasane kepengen nangisin kelingan Parang Tritis. Itu ada pengalaman ya? Soalnya pedot ini Parang Tritis. Oh. Oke. Nah ini secara fenomenal ya kan, lagu-lagu campur sarinya itu kian populer di kalangan milenial. Kenapa sih kok bisa Tiba-tiba dia meledak, padahal Didi Kempot sendiri itu udah puluhan tahun. Yep. Kira-kira 30 tahun dia menjalani karirnya sebagai penyanyi campur sari. bener? Berawal dari musisi jalanan pada tahun 1984 hingga 1986 di kota Solo. Setahun kemudian Didi Kempot mengadu nasib di Jakarta. Bener-bener, jadi dari Solo dia menuju Jakarta, Merantau, ya kan? merantau. Nah ini dalam masa-masa perantauannya ternyata dia tuh sering banget ngumpul sama teman-teman pengamen jalanan. Temen gengnya. Itu ada di daerah Slipi, Cakung, Palmerah maupun di daerah Senen gitu. Nah dari situ terbentuklah tuh sis nama Kempot yang merupakan jadi nama akronim Kempot. dari kelompok pengamen trotoar kalau nggak salah.
Kirain nama Kempot itu namanya sendiri, ya, bukan ya? Didi Kempot Iya, itu iya. Bukan ya, itu bukan. akronim Ternyata itu. Jadi sekarang itu dijadiin nama panggungnya juga. Iya. Sambil mengamen, Didi Kempot juga menitipkan kaset demo rekamannya ke berbagai perusahaan rekaman. Yap. Dia memiliki banyak lagu ciptaannya sendiri. Dia mengamen di ibu kota dan lagu-lagunya itu populer di kalangan penumpang-penumpang bis gitu. Nah, tapi sayangnya nih, selama perantauan nggak usah nangis, biasa aja itu yang di situ. Jadi selama merantau tuh ternyata nasibnya tuh nggak gitu aja gitu, nggak gitu aja Nggak baik. langsung bagus gitu ya. Ternyata tuh banyak juga penolakan gitu. Jadi demo lagu yang biasanya dia setorin itu tuh banyak ditolak. Jadi nggak langsung diterima gitu ya. Akhirnya ada sebuah label yang akhirnya Menerima dia. bener dengan lagu, tahu apa? Which and You. Which and You itu lagunya mungkin terinspirasi Dari Anda. aku. Koe Pancen Ayu. Iya betul, bukan lagi. Baiklah, itu di tahun 90-an sis. Nah kemudian single lain itu ada Cidro. Oh ya, Cidro tadi yang kita nyanyiin bukan? Betul, itu terinspirasi dari kisah asmaranya sendiri, katanya yang kandas gitu. Karena nggak dapat restu dari kekasihnya. Dari orang tua kekasihnya. Kok dari kekasihnya sih? Salah ya. Dari orang tuanya dia nggak merestui, ya kan dibikin lagu kreatif ya. Bener kreatif banget. Nah tapi kayaknya kita harus break dulu ya sis. Kita break dulu sebentar. 5 menit lah. Iya 5 menit boleh lah. Jangan kemana-mana pokoknya. Tetap saksikan Sebat. Saat itu tuh Didi Kempot ya kan merekam demo lagunya dengan tape recorder aja. Oh iya. Tapi sayangnya ya kan keyakinan Didi Kempot itu nggak salah. Jadi insting Musika Studio dengan label yang besar ternyata juga bersambut dengan gift yang dimiliki sama si Didi Kempot itu. Jadi sejak album perdananya tawaran-tawaran manggung itu langsung mengalir. Nggak hanya di dalam negeri tapi juga di mancanegara. Pada tahun 1993 Didi Kempot mendapat undangan show di Suriname. Bener. Nah ini sobat-sobat tuh perlu tahu kalau sampai saat ini Suriname tuh menjadi basis utama penggemar terbesar setelah negerinya sendiri, Indonesia. Tahu kan setelah Suriname itu di tahun-tahun berikutnya Didi Kempot ke Eropa. Ternyata di mana tahu Cinta? Di Belanda bukan? Betul, tepatnya adalah di Rotterdam. Di sana dia merekam lagu yang judulnya Layang Kangen. Sekaligus melakukan rangkaian konser atas undangan komunitas orang Indonesia di Belanda. Nah, terus balik ke Indonesia, Didi Kempot itu tadi ngerilis lagu Stasiun Balapan tahun 99 ya. Terus ternyata lagu Stasiun Balapan ini meledak di pasaran. Akhirnya Didi Kempot menjadi musisi papan atas kenamaan Indonesia dan ia mondar-mandir di berbagai stasiun TV nasional. Wah, Pak Didi emang di hati ya kan, wajahnya tuh selalu menghiasi media cetak dan elektronik, media sosial juga terutama nanti diisi dengan sobat-sobat ambiar dengan tangis buaya. Oh iya kalau di konsernya itu langsung ada 800 lagu yang udah ia ciptakan loh sepanjang karirnya. Karya Didi Kempot ini pun semakin digandrungi anak muda. Ia bahkan menjadi lebih terkenal setelah dijuluki itu tadi The Godfather of Broken Heart. Jadi dewanya patah hati. Iya, bener banget. Iya, bukan hanya itu, tapi penyanyi solo ini juga punya beragam julukan. Apa aja tuh Kak? Bapak Loro Ati Nasional, Lord Didi, dan sebagainya. Jadi Loro Ati itu artinya sakit hati. Pokoknya yang patah hati Didi Kempot gitu ya. Iya pokoknya. Nah tapi ya namanya ya kan, walaupun begitu namanya juga manusia, pasti nanti juga kembali ya kan kepada sang pencipta. Di puncak karirnya ternyata kita harus
kehilangan Lord Didi. Pada tanggal 5 Mei 2020 akibat henti jantung. Sekali lagi kita seneng banget sih ya. Seenggaknya ada maestro luar biasa, ada musisi luar biasa, banget. seniman legend yang bisa menyatukan, ini benar-benar menyatukan loh dari kalangan Segala yang umur. kalangan yang kelas A, B, C, D, E, F, G sampai Z, semua gabung ya jadi kan? satu jadi Sobat Ambiar. Dari Sabang sampai Merauke jadi satu gitu kan. Nah itu tadi ya, walaupun kita sedang berduka tapi tenanglah, kita pasti akan bisa menyembuhkan sakit hati dengan lagunya. Betul. Oke, kita break dulu nih. Kita break dulu ya 5 menit. Ketemu lagi di Sebat. Meski sudah memiliki pengalaman bermusik yang luar biasa, sebelum meninggal Didi Kempot masih punya impian di dunia musik. Apa tuh? Tahu nggak apa? Nggak tahu kok. Didi Kempot ingin bernyanyi bareng sama Tulus. Nyanyi bareng sama Tulus. Tulus bukannya genrenya beda ya sama Didi Kempot? Tapi Didi Kempot dia Emang suka gitu sama Tulus. suka banget Katanya ya. Tulus kalau nyanyi itu dia tuh berprestasi, terus lagu-lagu dia dibayar kontan dengan penghargaan musik, jadi Didi Kempot pengen banget duet. Oh iya, jadi salah satu impiannya ternyata yang belum tersampaikan adalah nyanyi dengan Tulus. Selain nyanyi bersama Tulus, tapi memang sudah nyanyi dengan Tulus ya. Tulus kemarin ini dengan Tulus, dengan seorang Tulus. Terus apa lagi nih selain itu? Dia itu Didi Kempot ya, belum kesampaian menciptakan lagu seperti almarhum Gombloh. Lagu Kebiar-Kebiar itu loh. Oh jadi iya bisa sih, dipakai di lagu Indonesia gitu kan. Emang kalau kita tahu lagu Kebiar-Kebiar itu kan sering dinyanyiin kalau Iya, kita kalau ada acara acara kenegaraan nasional gitu. Oh jadi sebenarnya si Didi Kempot ini, Lord Didi pengen bikin karya itu ya. Tapi belum sampai ya. Nah, meninggalnya Didi Kempot ini membuat publik Indonesia sangat berduka. Bahkan kepergiannya menjadi trending topik di Twitter waktu itu. Ada hashtag Didi Kempot dan Sobat Ambiar berduka. Jadi di luar negeri itu juga di media asing itu tuh diulas, beberapa media asing tuh mulai media internasional di Inggris sampai media lokal di Suriname tuh juga ngabarin sih. Misalnya apa tuh yang di media asingnya? Jadi ada BBC tuh salah satunya. Oh iya, oke, aku tahu BBC. Jadi melalui akun Twitternya dikabarkan bahwa Didi Kempot itu meninggal dunia. BBC tuh sempat melakukan kesalahan dalam penerbitan pemberitaan tersebut sih. Dimana dalam unggahan tweetnya itu sebelumnya kematian Didi Kempot dihubungkan dengan virus corona atau virus COVID-19. Iya, karena ini lagi COVID pandemi, ini ya, pandemi. Kan? Jadi orang-orang taunya ya karena itu. bener. Tapi akhirnya BBC gimana tuh? Udah melakukan klarifikasi sih ya bahwa memang gagal jantung itu tadi. Nah, Didi Kempot itu tuh masih andap asor juga. Iya, Aku bener. kalau ketemu tuh kayaknya aduh humble banget orangnya ya kan. Terus semua tiket-tiketnya kalau dia konser itu Pasti ludes. sold out, ludes. Terus yang terakhir Itu Didi Kempot mengadakan konser amal dari rumah. Itu live di Kompas TV. Dan kamu tahu nggak? Itu dia berhasil mengumpulkan donasi total, coba tebak berapa? 1 miliar? Paling 1,5? Salah. 7,6 miliar. Wait, kamu nggak salah ngomong nih, ini beneran nih. Ini beneran 7,6. Jelas ya, 7,6. 7,6 miliar itu dari rumah Iya, dia doang. nyanyi di rumah live di Kompas TV yang donasi 7,6 miliar. Sebenarnya itu Didi Kempot ngira nggak sih kalau bakal Enggak, Didi Kempot benar-benar nggak mengira lah kalau bisa dapat 7,6 ya. Tapi ternyata antusiasme Sobat Ambiar begitu tinggi. Tapi emang berarti kita tahu lah ya,
the power of Didi Kempot itu bisa menarik empati dari masyarakat, karena ternyata kalau nggak salah dengar nih ya, itu nanti hasil donasinya untuk ini ya, donasi corona itu ya, COVID-19 kan, ya. Dia mau membantu virus corona gitu, penanggulangan virus corona. Dan katanya sih ya, ini donasi yang kemarin udah berhasil dikumpulkan itu sudah diserahkan juga ke lembaga-lembaga yang memang berkepentingan ataupun berkewajiban untuk menyerahkan, kayak apa aja? Lazis NU, Lazis Muhammadiyah, kemudian Jaringan Lintas Iman untuk COVID atau GIC ya, dan juga Sobat Ambyar. Oh my god, berarti di sini Sobat Ambyar pun ada ini ya, baik hati banget ya, mau menyalurkan juga. Ya. Banyak banget loh itu. Sedih banget ya, yang jelas kita mengucapkan selamat jalan Lord Didi Kempot. Semoga amal ibadahnya diterima Tuhan. Yang jelas semua karya-karyamu akan selalu kita kenang, dan kita akan memastikan bahwa perjuanganmu ya kan dengan lagu Campur Sarimu akan kita lanjutkan. Yeay. Untuk sobat-sebat, jangan lupa terus tonton Sebat di GCD TV, dan kalian jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan terus video-video kita. Bener. Dan buat kamu nih, kalau pengen ada pembahasan yang kira-kira menarik untuk diulas, boleh ketik ya di kolom komen. Siapa tahu nanti bisa kita jadiin bahan. Oke, mantap kalau begitu. Saya Tita Briliana undur diri. Saya Nadia Prameswari. Sampai jumpa.